Halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Oh ya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Tentunya semoga amal ibadah puasa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Viral ya di beberapa hari ini, dunia maya dihebohkan oleh berita yang sangat menakjubkan dan juga menggetarkan isi kepala kita ya. Iya. Terkait dengan mega korupsi, dugaan mega korupsi Pertamina ya, yang mencapai nilainya adalah 197,3 miliar. Ya, itu kalau kita bahasakan dengan juta, adalah juta begitu kan maksudnya ya. Dan dari viralnya ini, hebohnya dugaan korupsi ini, pada akhirnya menyeret nama Ahok, ya. Dimana pada saat itu sebelum Ahok keluar dari Pertamina, dia adalah seorang yang paling kritis ya, walaupun dia ada di dalam Pertamina itu sendiri menjadi komisaris utama, tapi dia juga mengkritisi intern Pertamina ya. Dan dari situlah ya, kasus ini pada akhirnya Ahok kembali diseret-seret lagi ya. Banyak asumsi-asumsi yang beredar pada saat ini. Loh, kenapa pada saat itu Ahok kok tidak membongkar begitu teman-teman semuanya ya, seperti itu. Dan banyak asumsi yang dikemukakan oleh ya banyak orang begitu kan ya. Ya, perlu diketahui teman-teman semuanya ya, sebagai komisaris utama ini ya, perannya ini lebih ke arah pengawasan dan juga memberikan masukan yang strategis tentunya, bukan eksekutor yang bisa langsung menangani kasus korupsi itu gitu kan ya. Penyelidikan kasus-kasus korupsi di Pertamina itu ya lebih menjadi tugas aparat penegakan hukum seperti KPK, Kejaksaan atau BPK begini. Jadi Ahok ini tidak bisa, karena itu bukan tugasnya ya. Yang bertugas untuk membongkar korupsi itu adalah KPK, Kejaksaan atau BPK. Tapi setidaknya Ahok sudah mengkritisi dan berani speak up pada saat itu ya. Dan coba kita lihat bagaimana sih ini, kita dengarkan, kita lihat, kita cermati ya, bagaimana pendapat seorang ahli ya terkait dengan Ahok. Kenapa Ahok mencang-mencang sekarang, nggak dulu-dulu ya, tidak gulung-gulung atau tidak salto-saltonya kok baru sekarang gitu kan ya. Kita lihat nih bagaimana pendapat ahli nih. Ahok kira-kira itu ada komisaris di holding. Ini kita harus lihat ya. Beda berarti. Beda. Ini subholding nih. Kalau kita lihat Dewan Komisaris Subholding itu bukan Ahok. Ya. Nah, mereka yang harus merumuskan. Lalu kalau dilihat ada lagi salah satu tersangka dari Pertamina Kilang. Nah, Pertamina Kilang kan juga harusnya ada komisarisnya. Nah, komisaris itulah yang harusnya mengawasi. Tugas dia tuh mengawasi kinerja loh. Jadi kalau sekarang ada yang bilang, kok Ahok nggak tanggung jawab loh? Di masing-masing subholding itu ada komisarisnya yang juga diangkat oleh Menteri BUMN loh. Jangan salah. Yang tuh dengarkan gopokmu dengarkan subholding bukan dari holding Pertamina, bukan di Dirut Pertamina juga yang ngangkat komisaris-komisaris atau dewan direksinya. Jadi menurut saya ini dulu yang harus dilihat. Jadi ada tata kelola perusahaan di mana ketika kita membuat perencanaan tahunan ya yang disebut dengan RKAP itu harus disetujui. Ada rapat loh antara Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi. Menyetujui itu anggarannya berapa, lalu strategi implementasinya. Biasanya itu akan ditanya. Ya, kalau fungsi pengawasan itu dimulai dari korporasinya. Dari pengadaan sekian besar, strateginya seperti apa, belinya dari mana, makanya itu kan, harganya berapa. Itu kan yang kemarin juga dibahas oleh Ahok. Iya, jadi seperti itu bro ya penjelasannya ya. Jadi itulah tugas komisaris utama begitu ya. Jadi beberapa hari ini saya melihat ada beberapa video-video yang lebih memojokkan Ahok ya, walaupun Ahok tidak merasa dipojokkan ya. Ya, di beberapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah mulai tahun 2020 ya, Ahok pernah mengungkapkan beberapa kebocoran anggaran memang ya pada saat itu, dan seperti apa pengajuan direksi ya, dan juga apa ya, nilai tidak transparannya, tidak ada kurangnya transparansi dan pemborosan dalam investasi tentunya ya pada saat itu. Coba kita lihat di 4 tahun yang lalu ya, bagaimana pernyataan Ahok pada saat itu ya. Juga masa minta 500 miliar
Itu BUMN juga, itu sama aja udah dapat Pertamina nggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun jadi ular sanca, ular piton. Saya bilang ini lagi mau tawar lagi, saya pikir nggak masuk akal. Ular sanca, ular piton, dan ada juga disebut-sebut oleh Ahok, dan juga mungkin ada ular tangga juga teman-teman ya. Kita lanjut dulu ya, Kalau gitu kelola seperti ini. Ya ini 4 tahun yang lalu ini kritikan Ahok begitu tajam ya, walaupun dia sudah di dalam ya, dia menjadi komisaris utama di Pertamina, tapi dia mengkritisi sendiri Pertamina itu kan. Soalannya kalau saya jadi dirut, ribut, kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Tentu kita lagi ubah juga, sekarang kita kerjakan tentu transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Soal mereka mainkan di dalam masih terjadi. Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya. Kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi semua mainnya yang penting lobbynya ke menteri. Karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata kan titipan dari kementerian-kementerian. Itu kan bro, ini 4 tahun yang lalu dia begitu tajam ya. Bahkan komisar-komisar itu adalah titipan dari kementerian itu yang apa ya, tajam banget ya, tajam seperti belati gitu ya. Kita lanjut dulu. Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina itu dulu naik pangkat itu mesti pakai kayak pangkat PLN itu Pertamina reference level gitu. Jadi orang mesti kerja sampai SVP itu bisa 20-an tahun ke atas. Saya potong sekali. Semua mesti lelang terbuka. Orang dicopot misalnya dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misalnya gaji 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama, alasannya dia sudah orang lama. Ya harusnya kan gaji mengikuti jabatan Anda kan? Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok 75 juta, dicopot nggak ada kerjaan pun dibayar segitu, dikasih jabatan, gila aja nih. Terus alasan bisa dituntut. Nah itu yang kita lagi ubah sistem itu. Ya jadi seperti itu bro ya, itu 4 tahun yang lalu Ahok sudah membongkar seperti itu. Jadi ada indikasi titipan-titipan ya dari kementerian tertentu itu kan ya. Yang pertama, yang kedua adalah kurangnya transparansi ya. Bahkan adalah pemborosan dan sebagainya begitu teman-teman semuanya ya. Dan dari kritikan yang begitu tajam itu pada akhirnya ada salah satu seseorang yang pada akhirnya ini ingin Ahok dicopot dari jabatannya ya. Dia adalah siapa itu, Andre Rosiade. Dan bagaimana ini pada 4 tahun yang lalu ini statementnya Andre ya, terkait dengan inginnya Andre copot dari jabatan Pertamina. Coba kita dengar ya teman-teman semuanya ya. Ke Bung Andre dulu. Jadi Pak Ahok ini mau bersih-bersih di Pertamina kok diminta dicopot? Yang bersih-bersih siapa ya? Jadi begini Mbak, saya ingin meluruskan ya. Pak Ahok itu sekarang adalah komisaris utama Pertamina. Bukan lagi politisi ya, yang butuh cari panggung untuk pencitraan, tapi yang dibutuhkan adalah kerja nyata. Itu pertama ya. Yang kedua, Pak Ahok itu punya waktu ya. Setiap minggu, hampir setiap minggu, di hari Kamis itu rapat dengan direksi Pertamina untuk menyampaikan hal-hal yang beliau keberatan. Sebenarnya itu bisa disampaikan. Tapi yang paling penting, data-data yang diumbar Pak Ahok itu, data-datanya tidak valid. Mari kita uji. Yang pertama soal direksi dan manajemen Pertamina dianggap suka sekali beli cadangan migas dari luar negeri. Di tahun 2019 ini saja, ya, di tahun 2019, Pertamina untuk meningkatkan produksi migas itu sudah melakukan pengeboran 240 sumur, baik itu eksplorasi maupun eksploitasi. Nah, dengan juga untuk meningkatkan cadangan migas, Pertamina juga melakukan kajian seismik, ya, di mana ada 35 cekungan dengan panjang 31.114 km. Nah, ini dalam sejarah Asia Tenggara, itu yang terpanjang dalam 10 tahun ini. Itu kerjanya Pertamina. Nah, 60% investasi Pertamina itu ada di sektor hulu. Nah, memang Pertamina ditugaskan untuk menambah cadangan. Nah, cadangan yang di dalam negeri itu diambil dari kontrak-kontrak yang sudah selesai. Cadangan dari luar negeri itu diambil
adalah cadangan blok minyak blok migas yang memang punya cadangan besar dan juga punya dan sedang berproduksi. Nah, itu satu soal informasi. Lalu soal Pertashop, ya, Pak Ahok, ya, sejak Februari 2020 diluncurkan Pertashop itu Pak Ahok, sudah ada 500 sampai per hari ini 500 Pertashop. Ditargetkan sampai akhir 2020 itu akan ada 4.300 Pertashop yang sudah akan berdiri. Sekarang sudah 500 kerjasama Pertamina dengan swasta maupun dengan BUMDes. Nah, lalu soal kilang. Ini penting nih, Pak Ahok bicara kilang, koar-koar soal kilang. Ya, bilang Pertamina tidak bangun kilang. Pertamina itu 2015 sudah bangun kilang. Namanya kilang Langit Biru Cilacap. Alhamdulillah Juli 2019 sudah diresmikan dan bisa menekan impor BBM kita karena produksi Pertamax kita meningkat. Lalu 2019 itu kilang RDMP Balikpapan sudah mulai dibangun dan insya Allah 2023 sudah selesai. Lalu kilang TPPI itu sudah dimulai dan insya Allah akan selesai 2022. Oke, Bung Andre. Nah, iya. Dari keterangan Andre tadi mengatakan bahwa bikin gaduh gitu ya teman-teman semuanya ya. Dia mengatakan itu 4 tahun yang lalu Andre mengatakan bikin gaduh ya. Dan di tahun 2024 ternyata yang bikin gaduh adalah dari intern Pertamina sendiri ya, di mana ada 7 tersangka yang dalam korupsi mencapai 197,3 ya. Ya. Jadi terbukti memang ya kata-kata Andre ya, sebagian saja tapi kalau memang sudah diperbaiki ya kenapa baru sekarang ini ada masalah lagi yang begitu besar ya. Kalau kita lihat, kalau kita kalkulasi sampai 4 tahun ini mencapai 900, ngomongnya bingung aku, 900 triliun atau kalau kemarin di juta-jutakan di miliar-miliarkan gitu ya, per miliar atau berjuta-tahu begitu ya. Iya teman-teman. Dan itulah ya, kita harus flashback ke belakang ya, bagaimana pada saat itu memang bukan saya membela Ahok tidak, tapi setidaknya hanya Ahok pada saat itu yang memang mengkritisi dalamnya Pertamina walaupun dia menjadi komisaris utama ya pada saat itu, atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya. Jadi itulah, dan banyak juga kalian saring sendiri ya bagaimana mungkin ada video-video yang memang menyerang Ahok, menyudutkan Ahok, walaupun Ahok tidak merasa disudutkan begitu. Oke, terima kasih. Begitu saja ya. Jadi begitu kenapa Ahok tidak membongkar pada saat itu ya, adanya indikasi, adanya dugaan tentang korupsi begitu ya. Kayak zamannya seperti itu teman-teman semuanya ya. Ahok tidak mampu, bukan tugas Ahok untuk membongkar itu atau menangkap atau mengeksekusi ya tentang dugaan korupsi itu. Yang berhak adalah KPK, kejaksaan atau BPK itu kan ya. Dan Ahok hanya bisa mengoreksi saja itu teman-teman semuanya ya. Jadi begitulah teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren dan juga lebih heboh tentunya ya. Salam sehat untuk kalian semuanya, dan satu hal saja good untuk kalian semuanya. Jangan lupa pipis sebelum tidur. Terima kasih.